Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara pelatih klub sepak bola Divisi 4 Asprof PSSI Persewangi Banyuwangi, Syamsuddin Batola meninggal dunia akibat kecelakaan di ruas Jalan Tol Pasuruan, Probolinggo. Sebuah video amatir merekam suasana sesaat setelah sebuah mobil minibus putih menabrak bus pariwisata di ruas Jalan Tol Pasuruan Probolinggo kilometer 842 Kamis pagi. Kecelakaan ini menyebabkan seorang penumpang minibus meninggal dunia. Korban bernama Syamsuddin Batola yang diketahui merupakan pelatih kepala Persewangi. Hingga Kamis siang jasad Syamsuddin masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Korban meninggal dunia karena luka benturan di kepala dan dadanya. Sementara pengemudi minibus Aris Mustafa mengalami luka serius dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi, kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus yang melaju di jalur satu arah Banyuwangi ke Surabaya diduga mengantuk sehingga kendaraan yang dikendarainya oleng dan menabrak bus pariwisata di depannya. Akibat peristiwa ini minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan, sedang kondisi bus pariwisata rusak di bagian belakang. Seluruh penumpang bus pariwisata yang berjumlah 25 orang selamat. Penumpang untuk bus, alhamdulillah penumpang, supir semuanya aman. Dan yang meninggal dunia Katanya pelatih sepak bola. Informasi yang kita dapat seperti itu, yang meninggal dunia atas nama Syamsuddin Batola, informasinya pelatih dari Persewangi. Insiden kecelakaan ini telah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Tuban mengakibatkan pohon berukuran besar tumbang dan menimpa pemotor serta mobil. Akibat peristiwa ini, saudara, pengendara motor terluka. Sebuah pohon besar yang diduga sudah rapuh tumbang usai diterjang angin kencang saat hujan deras yang terjadi di jalan utama Desa Pandirejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Pohon tumbang menimpa pengendara motor M. Afandi, warga Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel. Mengetahui ada pengendara motor tertimpa pohon, warga yang berada di lokasi bergerak cepat untuk mengevakuasi korban. Akibat peristiwa ini, korban terluka dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Selain mengakibatkan korban luka, kejadian ini juga sempat menyebabkan kemacetan karena jalan tertutup oleh batang pohon yang tumbang. Sementara di Rengel, pohon tumbang menimpa mobil pickup yang terparkir. Saat peristiwa terjadi, sopir tidak berada di dalam mobil. Menimpa ada pejalan motor, orang pakai sepeda motor mengalami kecelakaan karena pohon tersebut atas nama Muhammad Afandi, warga Kumbulrejo, Kecamatan Rengel. Yang bersangkutan kemarin mengalami luka-luka dan kemarin ditangani di Puskesmas Plumpang. BPBD Tuban mengimbau kepada warga untuk selalu waspada terutama saat hujan deras dan angin kencang agar tidak berteduh di bawah pohon. Sapariran Wijaya melaporkan dari Tuban. Sementara itu, saudara, sebanyak 8 rumah di Pacitan rusak akibat tanah gerak. Kerusakan terjadi mulai pantai yang ambles hingga dinding bangunan yang retak. Beginilah kondisi 8 rumah warga di Dusun Salam, Desa Karanganyar, Kecamatan Kebon Agung. Hampir semua bangunannya rusak parah setelah bencana tanah gerak terjadi setelah diguyur hujan deras selama berjam-jam. 8 rumah warga yang terdampak yakni milik Sujito, Suryadi, Debi Marianto, Sandiman, Tukiyat, Surani, Sugito, dan Susanto. Kerusakan terjadi pada bagian lantai yang ambles dan dinding bangunan retak-retak. Akibatnya pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah saudara maupun tetangga karena sudah tidak memungkinkan untuk ditempati lagi. Ya, suara pas hujan deras itu kan suaranya itu gembletok gitu. Terus saat itu Bapak di mana? Pindah ke rumah kosong. Rumah kosong. Di sini ada berapa yang menghuni Pak rumah sini? 3 orang. Terus untuk kerusakan sendiri apa Pak di rumah Bapak ini yang banyak? Yang banyak ya bangunannya. Bangunannya udah tidak bisa ditempati ya? Tidak bisa, nggak berani Mas. Ya terjadi awalnya ya hujan terus menerus, nggak ada adanya dari kemarin malam sampai tadi malam. Terus yang mengakibatkan seperti ini Mas, lantai-lantai
tembok-temboknya itu sama retak-retak semua mas. Posisi Mas waktu itu di mana? Posisi kan pas mas keluarga kalau keluar, nah datang ke rumah sudah itu mas. Sudah rusak semua, nggak bisa ditempatin. Terus untuk sementara tinggal di mana ini? Sementara ngungsi di tempat tetangga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan saat ini telah memberikan bantuan darurat kepada warga terdampak. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk rencana relokasi terhadap 8 rumah terdampak tanah gerak. Ini yang terdampak cukup parah itu ada di Desa Karanganyar ini ada 8 rumah. Itu hampir semuanya rusak berat, artinya tidak dapat dihuni. Jadi mereka harus mengungsi ke tetangga saudara yang jauh dari wilayah terdampak itu. Sehingga upaya kita untuk sementara kita melakukan upaya penanganan daruratnya, kita membantu logistik darurat, kedaruratan, kita bantu. Setelah ini coba kita mengusulkan bansos ya, bantu sosial berupa uang tunai. Nanti coba karena kita tidak memiliki anggaran terkait relokasi, nanti coba kita komunikasikan dengan dinas instansi terkait, dinas teknis, Perkim sama ke provinsi, kita koordinasi dengan provinsi juga. Petugas BPBD juga mengimbau warga untuk selalu waspada menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang ditandai dengan curah hujan tinggi dan dalam waktu lama. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, memasuki hari kelima, banjir masih merendam 3 desa di Kecamatan Kesamben, Jombang. Kondisi ini menyebabkan lokasi pengungsian semakin penuh hingga mengakibatkan sejumlah korban banjir mulai terserang penyakit gatal-gatal, flu hingga tekanan darah tinggi. Hingga hari kelima, korban banjir di 3 desa Kecamatan Kesamben, Jombang masih banyak beraktivitas melalui genangan air yang belum surut. Para warga ini mengambil makanan, mencari kebutuhan air bersih, hingga sesekali menjenguk rumah mereka. Tingginya aktivitas warga melewati genangan banjir juga disebabkan air terus meninggi hingga 1,5 meter. Hal itu menyebabkan pengungsi terus berdatangan ke posko BPBD di kantor desa Jombok maupun masjid yang besar dari genangan air. Akibat tingginya aktivitas warga melewati genangan air kotor, sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Mulai gatal-gatal, flu, batuk, hingga tekanan darah tinggi meningkat yang diduga diakibatkan oleh stres dan kelelahan. Kebanyakan itu sakit kulit, jadi banyak gatal di kaki, di tangan. Kemudian yang lainnya masih dalam batas normal seperti batuk, pilek, sama pusing saja. Jadi yang utama yang kita temukan memang lebih karena darah tinggi, mungkin karena psikis yang terutama, karena faktor kecapean, psikis juga, terus karena mikir seperti itu. Dilakukan apa dari BPBD untuk kami? Untuk pengungsi kami melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan kesehatan lainnya. Sudah hari keberapa ya? Ini udah hari keempat. Pengungsian? Kalau pengungsian sudah hari ketiga, aktivasi posko sudah hari keempat. Sementara itu, tim BPBD Jombang terus melakukan pemantauan terhadap pengungsi, mulai dari logistik makanan, keamanan rumah warga, hingga kesehatan para pengungsi, agar kondisi warga tetap aman dan sehat selama di pengungsian. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, sebuah warung makan di Lamongan menyajikan kuliner serba ikan laut asap yang dipadu dengan pedasnya sambal mentah resep turun-temurun. Dalam sehari, saudara, sedikitnya 20 kg ikan laut dinikmati pelanggan. Penasaran bagaimana cita rasa dan sensasi pedasnya kuliner satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Warung Gardu Sego Sambal ini ada di Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Warung makan di tepi sawah ini menyajikan berbagai olahan ikan laut, mulai dari ikan golok, togek, salem, kerapu, hingga ikan gerobyak yang dipadu dengan sambal mentah resep turun-temurun. Salah satu pelanggan mengaku jika rasa dan sensasi kuliner ikan asap laut dan sambal mentah ini nikmat dan membuat ketagihan. Sambal mentah memakai jeruk lemon sehingga perpaduan rasa pedas dan segar membuat lidah terus bergoyang.
luar biasa mantap. Bagi yang suka pedas, monggo. Pedas oke, hampir tiap hari saya kesini. Aku sepakat Ibu, karena dia sudah di situ. Harga murah meriah. Khairul Idris, pemilik warung, mengaku jika dalam sehari ia menghabiskan 20 kg ikan. Namun saat akhir pekan menghabiskan hingga 30 kg ikan asap laut. Sudah hampir 3 tahun. Jual ikan khusus ikan laut. Ikan golok, ikan toge, ikan salem, ikan kerapu, ikan grobiak. Favoritnya apa? Favoritnya sini itu ikan salem sama toge. Favoritnya orang sini. Kalau sambalnya? Sambalnya khusus, sambal di sini itu khusus mentah semua. Itu resep turun-temurun. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Warung ini buka pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Namun pelanggan ramai saat jam makan siang. Pelanggan yang datang dari Lamongan, Tuban hingga Surabaya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, saudara, bagi Anda pehobi olahraga sepeda gunung atau MTB, jalur perkebunan Tugu Sari di Jember layak Anda jajal. Tak hanya menawarkan sensasi trek yang memacu adrenalin, jalur di kaki pegunungan Argopuro itu juga menyuguhkan pesona keindahan alam yang memesona. Jalan terjal berbatu tak menyurutkan antusias sekelompok pehobi sepeda gunung atau MTB untuk menjajal trek perkebunan Tugu Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Tak hanya sepeda sebagai peralatan utama, kamera aksi juga disiapkan untuk mengabadikan momen perjalanan. Dan petualangan pun dimulai. Di menit pertama perjalanan, medan di kaki pegunungan Argopuro ini seakan baik-baik saja. Jalan setapak yang membelah hutan karet begitu mudahnya mereka lewati tanpa kesulitan berarti. Pepohonan dan udara segar seolah bisa mereka nikmatinya. Namun semakin masuk hutan, jalan mulai tak bersih. Tanjakan terjal berbatu harus semakin kuat dan tentu saja ada turun yang menjadikan petualangan bersepeda ini lebih memacu adrenalin. Namun para pesepeda ini tetap dengan kecepatan penuh, sebisa mungkin melibas setiap kelokan maupun aliran sungai kecil. Kita mengeksplor wilayah perkebunan Tugu Sari, ada kebun karet dan juga sungai yang kita lewati. Kita sempat menyeberang sungai dan juga wilayah perkampungan sekitar desa Tugu Sari. Jalurnya luar biasa, treknya banyak tantangan, licin, berbatu, namun ini sebuah tantangan bagi kami. Perjalanan tak sepenuhnya mulus, sesekali mereka terjatuh karena medan yang licin. Demikian pula dengan cuaca. Hujan deras yang sempat mengguyur membuat jalur semakin penuh tantangan. Dan setelah 2 jam merasakan trek ekstrem, tibalah mereka di spot tujuan berjuluk Taman Jurassic Park, berupa perbukitan yang ditumbuhi pepohonan tinggi dan lebat, mirip suasana hutan pada cerita film bertema dinosaurus. Selain menawarkan jalur menantang, kawasan perkebunan Tugu Sari juga dikenal dengan keindahan alamnya. Wilayah ini bahkan dicanangkan sebagai salah satu desa wisata yang berada di kaki pegunungan Argopuro. Kegiatan seperti ini memang tempat-tempat seperti ini yang cocok. Daerah pegunungan banyak tempat-tempat yang baik, luar biasa untuk dijadikan tempat spot-spot seperti itu. Karena view dan yang selainnya
itu sangat memungkinkan dan sangat mendukung, terutama di daerah atas itu sendiri. Dan di sini juga untuk wisata itu adalah agrowisata. Puas berfoto berlatar belakang Taman Jurassic Park, para penakluk Medan ini lalu pulang sambil membawa ragam cerita seru selama perjalanan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.